Selamat pagi, shalom jemaat Tuhan. Sekali lagi shalom Tiberias. Berilah dulu tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya saudara pagi hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan, semuanya dalam keadaan yang luar biasa. Kita percaya kalau kita ada dalam keadaan yang luar biasa semuanya karena penyertaan Tuhan yang sempurna. Mari di hadapan Tuhan Yesus pagi hari ini kita beri pujian dan syukur buat kebaikan Tuhan. Sama-sama kita rindu menyembah Tuhan, kita rindu menerima kebaikan Tuhan Yesus pagi hari ini. Kita satu di dalam doa saudara. Haleluya. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus yang begitu manis bagi setiap kami Tuhan. Kami datang Tuhan Yesus dengan bersyukur pagi hari ini untuk kebaikan-Mu, untuk kasih dan setia-Mu yang terbukti nyata hingga pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup setiap kami. Kondisi kami Tuhan Yesus, kami rindu tidak menjadi penghalang untuk kami untuk boleh terus memuji dan menyembah Tuhan. Sebab kami tahu kebenarannya bahwa di dalam Engkau kami terima kemenangan. Di dalam Yesus kami terima kesembuhan. Di dalam Yesus kami terima jalan keluar. Pagi hari ini Tuhan Yesus kami sambut setiap kebaikan-Mu Tuhan, setiap campur tangan-Mu atas setiap kehidupan kami Tuhan dengan sukacita. Dalam nama Yesus, Allah Roh Kudus, pimpin setiap umat-Mu Tuhan masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Agar setiap kami yang datang pada hari ini, setiap kami yang menyembah, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah terima kekuatan, yang terikat terima kelepasan. Dalam nama Yesus, pagi hari ini Tuhan menjadi pagi yang luar biasa. Demi nama Yesus yang siap menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama di hadapan Tuhan kita buka hati kita, kita menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Mari sampaikan kepada Tuhan pagi hari ini. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Yang bersyukur pagi hari, berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Sama-sama. Kau Tuhan yang selamatkanku, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Engkaulah Tuhan. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan
yang sembuhkanku. Mari dengan imanmu bersyukurlah saudara. Amin. Haleluya. Angkat tanganmu sama-sama. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah Tuhan? Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat bagi Yesus Kristus Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu ku sembah. Panggil dia saudara sama-sama. Seumur hidupku. Haleluya. Segala pujian dan syukur kami sampaikan kepada Yesus Kristus Tuhan, Allah yang telah memberkati kami, menyertai kami secara sempurna. Oh, dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat bagi dia saudara. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Kristus Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Saya undang setiap kita untuk bangkit beri bersama-sama saudara pagi hari ini. Katakan segala pujian dan syukur bagi Kristus Tuhan. Mari fokus menyembah pagi hari ini. Sampaikan kepada Tuhan kita saudara. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat bagi Engkau, oh Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik, Engkau luar biasa Tuhan. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Satu suara gereja di media sama-sama. Segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Amin. Dengan apakah aku membalas Tuhan segala kebaikan-Mu sampai detik ini, bahkan sampai selama-lamanya. Oh Tuhan, segala hormat kemuliaan hanya layak bagi Engkau. Terima kasih. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kami sembah. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Katakan sama Tuhan, aku menyembah Tuhan pagi hari ini. Ku sembah Yesus seumur hidupku.
Mari bangun mesbah di hadapan Tuhan. Angkat kedua tanganmu. Angkat kedua tanganmu saudara yang di tempat ini. Saudara yang di rumah, dimanapun engkau berada, angkat tanganmu. Kita sudah masuk di minggu yang kedua di bulan yang baru. Kita tetap bersyukur, tetap percaya terus ada kebaikan Tuhan. Mari pagi hari ini tulus sama Tuhan. Datang apa adanya saudara sama Tuhan. Tuhan nantikan engkau sampai kapanpun. Tuhan rindu sama engkau sampai kapanpun saudara. Sebab Dia begitu baik, teramat baik Tuhan Yesus. Bapa kami di sorga, dengarlah setiap seruan kami Tuhan, setiap harapan kami. Kami habiskan Tuhan seutuhnya pengharapan kami Tuhan Yesus. Di hari-hari yang depan yang luar biasa bersama dengan Kristus Tuhan. Allah Roh Kudus, Engkau menjauh, Engkau menguatkan setiap kami pagi hari. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Angkat tanganmu sama-sama saudara. Segala pujian dan syukur hanya bagimu. Amin. Dengan apakah kami membalas segalanya Tuhan Yesus. Mari Tuhan temukan kami, terus berkenan di hadapan-Mu Yesus. Hanyalah sembah, ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku katakan ku sembah, ku sembah. Mari berserah pagi hari ini saudara. Murhi. Sekali lagi katakan saudara, aku sembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran sama-sama. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus, Allah dan Juru Selamat kita saudara. Haleluya, haleluya. Bapak terima kasih Tuhan untuk pagi yang sungguh indah. Kami boleh datang memuji dan menyembah Tuhan. Kami tahu dan percaya bahwa penyertaan Tuhan hadir, bahkan berkuasa sepanjang ibadah kami Tuhan yang luar biasa pagi hari ini. Kami serahkan Tuhan di dalam nama Yesus yang percaya. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Selamat pagi saudara, shalom. Shalom. Lebih semangat lagi, shalom. Shalom. Haleluya. Boleh katakan pada kanan kirimu, katakan Yesus dahsyat. Pagi hari ini kita mau angkat pujian kita. Kita mau bersuka cita bagi Tuhan. Kita mau katakan Kuta Pandang dari gereja mana, Kuta Pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Sama-sama jemaat Tuhan Tiberias Kelapa Gading Nias dengan sukacita katakan Kuta Pandang. Kuta Pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudaraku dan saudariku. engkaulah saudara dan saudariku. Dua kali lebih semangat, sama-sama katakan. Kuta Pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Sambil tunjuk kanan kirimu katakan. Bila hatimu seperti hatiku, Engkaulah saudaraku dan saudariku. engkaulah saudara dan saudariku. Kita lambaikan tangan, kita katakan dalam Yesus. Dalam Yesus
Boleh bertepuk tangan di atas kepala kita pagi hari ini saudara. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, dengan iman kita katakan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, hanya oleh kesaksian kita, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Hanya oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Kita beri tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Haleluya. Silakan kembali duduk, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Saudara bersukacita, amin. Amin. Saya mau lihat tangan-tangan yang bersukacita, boleh lambaikan tangan kita. Kita beri tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa buat Tuhan Yesus kita. Kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan saudara. Namun sebelumnya kita sama-sama akan diberkati dengan suara gembala. Akan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan. Suara gembala, Pendeta Darnyati Pariaji, mengalahkan kesombongan. Romawi yang pertama, doa pembuka. Dalam nama Tuhan Yesus, agar semua jemaat gereja Tiberias akan diprogramkan pesta di surga, agar para malaikat Allah menjaga dan mengawal menuju awan-awan masuk surga. Doa kami agar kami semua selalu dalam lindungan Allah, tidak bahaya dan celaka, diberkati dalam segala usaha, bebas dari kutuk-kutuk penyakit, bebas dari penderitaan, bebas dari kemiskinan. Mazmur 91 ayat 1-16. Berkati jemaat Tiberias, lindungi selalu jemaat Tiberias, dan sayangi jemaat Tiberias. Berikan kepada jemaat Tiberias apa yang diperlukan tercukupi, apa yang dikerjakan selalu berhasil, selalu naik tidak turun, dan punya roh majikan. Beri rumah di bumi, rumah di sorga. Siapapun yang belum punya keturunan, diberikan keturunan ilahi. Romawi yang kedua, mengalahkan kesombongan. Bagaimana kita harus bisa mengalahkan kesombongan? Yang pertama, kita harus menyadari Tuhanlah yang besar dan bukan kita. 1 Korintus 1 ayat 26-31. Kita banyak memiliki kekurangan. Seharusnya kita tidak menjadi sombong dan bersyukur atas apa yang kita bisa lakukan, karena Tuhanlah yang memilih kita. Karena Tuhan sudah melakukan kebaikan kepada kita, maka kita bisa melakukan kebaikan. Yang kedua, kita harus menyadari semua yang kita miliki adalah milik Tuhan. 1 Korintus 4 ayat 6-7. Setiap harta, talenta, kesempatan, kebisaan, kemampuan yang kita miliki adalah anugerah dan berkat dari Tuhan. Karena itu kita harus bersyukur dan menggunakannya sebaik mungkin, bukan malah menjadi sombong. Kita harus menyadari semua yang kita miliki itu dapat lenyap kapan saja. Tuhan yang memiliki kuasa untuk memberi, dan Tuhan juga yang memiliki kuasa untuk mengambil. Yang ketiga, kita harus menyadari Tuhanlah yang berkuasa atas hidup kita. Yakobus 4 ayat 13-17. Kita harus senantiasa membaca firman Tuhan siang dan malam, sehingga kita dapat mengerti bahwa apapun yang terjadi di dalam hidup ini tidak berada di luar kontrol Tuhan. Tuhan adalah Allah yang maha hadir. Mazmur 139 ayat 7. Dialah yang berkuasa atas hidup kita. Dialah yang menghendaki kita berbuat ini dan itu. Tuhan adalah Allah yang maha tahu dan peduli dengan kita. Mazmur 33 ayat 13-14. Yang keempat, kita harus merendahkan hati selalu di dalam hidup ini. Lukas 14 ayat 11, 1 Petrus 5 ayat 5. Pada dasarnya naluri manusia inginnya dipuji, dihormati, dilihat, diperhatikan, dan tidak mau direndahkan. Kerendahan hati adalah hal bijak di mana kita tahu bahwa kita akan memposisikan diri kita sama dengan yang lain dan tidak merasa lebih tinggi dan hebat dari yang lain, dan kita akan menghargai orang secara tulus.
Orang rendah hati mau belajar dan diajar dalam sekolah kehidupan ini, dalam interaksi dengan sesama. Amsal 27 ayat 17, Filipi 2 ayat 6 sampai 9. Tuhan Yesus sendiri yang merendahkan diri, mengosongkan diri, menjadi manusia, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Maka kita harus belajar dari Tuhan Yesus. Romawi ketiga, di dalam hidup ini, mari kita selalu berjaga-jaga. Karena hidup ini hanya satu langkah jaraknya dari maut. Tuhan yang memperingatkan kepada kita bahwa hidup kita di bumi hanya sementara. Kita tidak mengetahui kapan kita mati. Kita tidak mengetahui kapan kita masuk alam roh. Dalam hidup ini, kita harus selalu berjaga-jaga agar kita tidak dikalahkan setan, agar kita tidak jatuh di dalam dosa. Hidup kita adalah suatu persiapan untuk memasuki perjalanan yang panjang, bahkan terpanjang yang tanpa batas. Jangan sampai keluarga kita ada yang tergelincir dalam dosa. Yang pertama, ingat, kita bisa tiba-tiba mati. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Firman Allah berkata, hidup kita seperti uap yang tiba-tiba bisa lenyap di telan api neraka, bisa terlambat bertobat. Lukas 13 ayat 3. Yang kedua, di dalam 1 Samuel 20 ayat yang ketiga B, diingatkan demikian, namun demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu hanya satu langkah jaraknya antara aku dan maut. Yang ketiga, Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita, apa gunanya mempunyai dunia beserta isinya tetapi kehilangan nyawanya. Matius 16 ayat 26. Yang keempat, Tuhan Yesus mengingatkan bahwa Ia akan datang dengan tiba-tiba seperti pencuri. Maka penting agar kita selalu berjaga-jaga dan terdaftar menjadi warga sorga. Doa penutup, mari kita bertobat, hidup yang suci. Mari kita hidup dalam pertobatan, hidup yang kudus. Hidup kita harus dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, agar kita dipersiapkan untuk menjadi warga sorga. Haleluya, amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian suara gembala yang pasti sangat memberkati kita. Kita beri tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita siapkan hati kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan sama-sama. Kita tundukkan kepala kita, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu yang luar biasa atas gereja Tiberias Indonesia. Kami bersyukur Tuhan, biarlah dimanapun kami berada, kami selalu memancarkan karakter Tuhan kepada siapapun. Kami tolak kesombongan di dalam hidup kami, karena semua yang ada pada kami, semua datangnya daripada Tuhan. Maka Tuhan, sebentar kami akan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang terkasih, Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariyaji. Lidah bibir hamba-Mu penuh kuasa, penuh mujizat. Tuhan mau taruh isi hati-Mu di hatinya. Tuhan mau taruh perkataan-Mu di perkataannya, agar setiap firman Tuhan dibagikan tempat ini benar-benar datangnya dari isi hati Tuhan sendiri. Kami siapkan hati kami untuk siap dididik, bahkan ditegur dan diajar oleh kebenaran firman-Mu. Berkati Bapa, biarlah firman yang kami terima masuk ke dalam telinga kami dengan benar, pikiran kami dengan benar, bahkan masuk ke dalam hati kami dengan benar. Namun biarlah kami bukan hanya cakap menjadi pendengar-pendengar firman-Mu, tapi kami juga cakap menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Sekali lagi beri tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita siapkan hati kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita bangkit berdiri, kita sambut kebenaran firman Tuhan. Kita masuk
bersama hamba yang terkasih Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji. Bersama para malaikat, bersama para malaikat menyembah. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kasih-Mu berlimpah atas kami. Engkau bertakhta di atas pujian dan penyembahan kami, dan Engkau ada di antara kami. Kami siap untuk duduk diam di bawah kaki-Mu, dengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, biar Engkau yang teguhkan setiap firman dengan tanda kuasa dan mujizat. Terlebih kami akan bersatu dengan tubuh darah Yesus. Kami percaya minggu pagi yang indah ini, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, setiap guk dan belenggu dipatahkan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Yang percaya katakan amin, haleluya. Silakan duduk saudaraku yang terkasih, shalom. Selamat pagi, sukacita bersama saudara di Tiberias Gading Nias, setiap saudara di Tiberias live streaming. Berkat perkenanan Tuhan atas setiap kita. Mari kita buka firman Tuhan yang terdapat dalam Ulangan pasal 30 ayat 19 sampai yang ke-20. Ulangan pasalnya yang ke-30 ayat 19 sampai yang ke-20. Boleh ditampilkan. Silakan Pendeta Muda Adit. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Tuhan menjadikan langit dan bumi menjadi saksi dan memperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk kepada kita. Dan pilihan yang berganda tersebut sepertinya gampang dan mudah banget. Kalau saudara disuruh milih berkat atau kutuk, saudara pilih mana? Pilihan ganda yang cuma A dan B dan gampang banget. Betul saudara? Kayaknya nggak ada yang milih kutuk. Kalau saudara pilih kehidupan dan kematian, gampang banget. Saya yakin saudara akan memilih kehidupan. Tetapi kebaikan Tuhan terlihat dari pilihan ganda yang gampang seperti itu. Tuhan kasih contekannya bagi kita. Tuhan kasih rekomendasi. Kepadamu kuperlihatkan kehidupan dan kematian. Dan Tuhan berikan rekomendasi, Tuhan kasih contekannya, yaitu pilihlah kehidupan. Yang setuju katakan amin. Jangan sampai kita salah pilih. Dan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk saudaraku adalah sebuah pilihan. Karena Tuhan mau kita hidup dan Tuhan mau kita diberkati. Kita lihat firman Tuhan dalam Amos pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-14. Amos pasalnya yang ke-5, boleh ditampilkan, kita lihat firman Tuhan ayatnya yang ke-14, silakan Pendeta Muda Adit. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Bagaimana supaya kita hidup? Karena Tuhan mau saudara dan saya hidup, cari yang baik. Firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dan semuanya akan ditambahkan kepadamu itu sama dengan Allah semesta alam akan menyertai
kamu. Semuanya akan diberikan otomatis. Karena kalau kita dapat kerajaan Allah dan kebenarannya, maka berkat-berkat yang Tuhan berikan itu sudah satu paket dengan kerajaan Allah tersebut. Dan Tuhan mau kita cari yang baik. Dan selalu saya ingatkan kepada setiap saudara, saudara harus cari kebaikan yang tertinggi. Karena kerajaan Allah adalah kebaikan yang tertinggi. Yaitu kebaikan dalam segala waktu, kebaikan untuk semua orang. Kebaikan dalam segala waktu yang saya maksud adalah ada beberapa hal dalam hidup ini yang hanya baik sesaat, yang hanya baik seketika. Tetapi besoknya akan mencelakakan saudara, besoknya tidak akan baik untuk saudara. Dan hal tersebut adalah dosa. Tetapi kalau kita melakukan perintah Tuhan, maka kita cari kebaikan segala waktu. Hari ini harus baik, besok harus baik, besoknya harus baik, dan besok-besoknya harus baik. Kebaikan segala sesama. Ada beberapa hal yang hanya baik untuk saudara, tapi tidak baik untuk orang lain, tapi akan merugikan orang lain. Dan secara definisi, hal tersebut adalah dosa. Jadi kalau kita tidak cari kebaikan segala waktu, kau juga tidak cari kebaikan segala sesama, itu dosa. Karena dosa hanya enak untukmu, hanya nikmat untukmu, hanya asik untukmu. Tapi dosa selalu merugikan orang lain. Semua perintah Tuhan, jangan mencuri, membunuh, berzina, berdusta, jangan mengingini milik sesamamu manusia. Itu adalah hal-hal yang hanya baik untuk orang tersebut, tapi tidak baik untuk semua orang. Kalau saudara cari kerajaan Allah, kalau engkau mencari kebaikan segala waktu, kalau engkau mencari kebaikan untuk semua orang, engkau jadi yang terbaik, engkau jadi yang the best. Dan itu yang saya mau sampaikan kepada saudara hari ini, bahwa perjuangan orang percaya adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya dalam hidup ini. Dan itu sebuah perjuangan. Dan itu adalah jihad orang percaya. Jihad artinya perjuangan, saudara. Dan jihad kita bukan lukai orang lain, bukan bunuh orang lain. Saya percaya jihad orang percaya adalah harus jadi the best dalam hidup ini. Itu perjuangan saudara dan saya. Kita harus jadi apa? The best. Kita harus jadi yang terbaik. Dan untuk jadi yang terbaik, saudara harus berkorban. Kita harus hidup seperti Yesus. Berkorban seperti Yesus. Dan apa yang saudara bisa lakukan dalam hidup ini yang bisa berkontribusi kepada kebaikan segala waktu tersebut? Apa yang saudara dapat lakukan dalam hidup ini yang dapat berkontribusi terhadap kebaikan untuk sebanyak mungkin orang, sebanyak-banyaknya. Dan itu kontekstual, saudara. Itu nggak bisa dipukul rata, karena setiap individu beda, talenta kita beda, panggilan kita beda. Apa yang saya bisa lakukan untuk memberkati sebanyak mungkin orang itu akan berbeda dengan apa yang saudara lakukan. Yang setuju katakan amin. Kita nggak bisa pukul rata. Tapi kita harus berkontribusi terhadap kebaikan segala waktu tersebut. Dan saudara harus berkontribusi terhadap kebaikan untuk segala orang tersebut. Dan untuk mewujudkannya, engkau harus jadi yang the best. Dan semua kita punya talenta. Semua kita punya potensi. Dan potensi saya dan potensi saudara berbeda. Dan saya mau katakan ini, bahwa kalau engkau tidak memenuhi potensi hidupmu, kalau engkau tidak berkontribusi terhadap kebaikan segala waktu tersebut dan kebaikan terhadap segala orang tersebut, maka itu adalah dosa. Itu apa, saudara? Dosa. Dan dosa untuk tidak memenuhi potensi yang Tuhan berikan kepada kita. Martin Luther mengatakan bahwa setiap orang dipanggil untuk menjadi Kristus bagi sesamanya. Itu pernyataan yang luar biasa. Kita tahu Yesus ada di surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tapi saya mau
kita lihat juga Yesus ada dalam setiap saudara dan saya. Kristus ada di dalam kita, dan saya percaya Kristus ada di dalam kita itu konsep yang sangat penting, saudara. Karena kita selalu melihatnya Yesus di surga, dan amin untuk itu. Tapi kita gagal untuk melihat seringkali bahwa Dia ada di dalam kita, dan kita harus aktualkan, harus realisasikan potensi tersebut. Dan potensi terbaik dalam hidup saudara dan saya adalah Kristus yang ada di dalam kita. Kenapa kita harus jadi the best? Kenapa kita harus jadi yang terbaik? Kenapa harus kita penuhi potensi kita? Kita harus mengetahui di sini, saudaraku, apa yang dipertaruhkan dalam hidup ini. Kita harus mengerti apa yang dipertaruhkan. Dengan kata lain, apa yang terjadi kalau saudara tidak memenuhi potensi saudara? Dengan kata lain, apa yang terjadi kalau saudara tidak berkontribusi terhadap kebaikan segala waktu dan kebaikan untuk semua orang tersebut? Apa yang terjadi jika engkau tidak mencari kerajaan Allah dan jadi yang the best dalam hidupmu tersebut? Saya percaya sebagaimana dinyatakan di dalam Alkitab, sebagaimana dinyatakan di dalam firman Tuhan, saudaraku, bahwa setiap kita orang percaya memiliki potensi yang dahsyat, yang luar biasa, yang namanya adalah Kristus yang ada di dalam kita. Dan Alkitab mengatakan, Yesus berkata bahwa di atas batu karang ini aku mendirikan gerejaku, dan alam maut alias neraka tidak akan menguasainya. Kenapa kita harus jadi the best? Karena kita harus tahu apa yang dipertaruhkan dalam hidup ini. Karena kalau kita tidak jadi the best dan tidak jadi yang terbaik, saudaraku, maka hidup kita dan talenta kita dan potensi kita sia-sia. Dan saya percaya kekuatan untuk menghancurkan kuasa musuh, kekuatan untuk menghancurkan kuasa alam maut tersebut ada di dalam saudara dan saya. Kalau kita penuhi potensi kita, saya percaya Indonesia diberkati Tuhan. Itu kenapa kita harus tahu apa yang dipertaruhkannya. Dan ini bedanya, saudara, antara penginjil dan motivator misalnya. Ya motivator, karena kalau saya ngomong kita harus jadi best, saya yakin dalam telinga saudara mungkin ini kedengarannya kayak motivator lagi ngomong. Betul nggak saudara? Harus jadi yang terbaik, harus jadi the best. You can do it, ayo. Apa bedanya penginjil sama motivator? Ya bedanya ada dalam pertanyaan ini, kenapa kita harus jadi the best? Ya seorang motivator tidak akan berbicara mengenai dosa misalnya, tidak akan berbicara mengenai ancaman dari neraka, baik di akhirat maupun di bumi ini. Tapi seorang penginjil harus berbicara mengenai hal tersebut. Karena seorang motivator akan berkata, kamu harus jadi the best, you can do it dan lain sebagainya. Tapi tidak akan berbicara mengenai kodrat hidup yang hancur. Tidak akan berbicara mengenai apa yang dipertaruhkan. Bahwa ada yang namanya dosa, ada yang namanya kejahatan manusia, ada yang namanya neraka. Baik neraka di akhirat maupun neraka di bumi ini. Saya percaya saudaraku, kalau saudara dan saya cari kerajaan Allah dan kebenarannya, jadi yang terbaik. Saya percaya Indonesia diberkati Tuhan. Dan itu cara satu-satunya untuk memberkati dunia ini adalah dengan saudara cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan jadi yang terbaik. Jadi the best. Karena Yesus katakan jangan menghakimi. Kalau ukuran yang diukurkan, yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kalau kita tidak menghakimi orang dan kita tidak mau melihat selumbar di mata orang lain, tapi kita sibuk untuk mengurus balok dalam hidup kita sendiri. Dan
kita terus berupaya untuk menjadi yang terbaik, untuk menjadi the best. Dan kalau saudara tidak menghakimi orang lain, tapi sibuk urus diri sendiri, saya yakin engkau akan jadi yang terbaik. Engkau akan jadi the best, dan engkau akan memenuhi potensimu di dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin. Dan saudara yang terkasih, kenapa kita harus jadi yang terbaik? Kita harus jadi the best. Karena saya percaya bahwa ancamannya sungguh nyata. Sekali lagi kita harus tahu apa yang dipertaruhkan di sini. Apa yang terjadi kalau saudara tidak jadi the best? Apa yang terjadi kalau Yusuf tidak jadi the best saat itu, saudara? Israel sudah akan punah, kelaparan. Betul atau tidak? Tapi Yusuf jadi the best. Tuhan tempatkan dia di tempatnya, yaitu sebagai orang kedua di Mesir. Israel diselamatkan. Apa jadinya kalau Daniel tidak jadi the best? Apa jadinya kalau Esther tidak jadi the best? Karena Esther Tuhan pakai untuk menyelamatkan Israel. Saya percaya, dan ini tidak lebay sama sekali, keselamatan Indonesia ada di pundak saudara dan saya. Saya percaya kalau kita bertobat dan kita cari kerajaan Allah dan kebenarannya, dan berupaya untuk jadi the best, untuk aktualkan yang diurapi, yang ada di dalam kita, yaitu Kristus yang ada di dalam kita. Saya yakin, maka Indonesia diberkati Tuhan. Paling tidak Indonesia jauh dari Sodom dan Gomora. Karena kalau banyak orang benar yang mencari wajah Tuhan, kalau banyak orang benar yang berupaya, berjuang, jadi yang terbaik sesuai dengan panggilan dan talenta yang Tuhan berikan kepadanya. Dan saya percaya itu perjuangan kita. Itu adalah jihadnya orang percaya. Saudara harus jadi the best. Yang percaya katakan amin. Karena kalau kita tidak jadi the best, kita tidak penuhi potensi kita, dan sekali lagi kontribusi saya terhadap kebaikan segala waktu dan kebaikan untuk semua orang tersebut. Kontribusi saya untuk kerajaan Allah dan kebenarannya mungkin akan berbeda bentuknya dengan kontribusi setiap saudara. Karena talenta kita beda-beda. Tetapi satu hal yang Tuhan tuntut dari kita, bahwa potensi dan talenta yang Tuhan percayakan kepada kita harus terus bertambah. Dan dengan demikian, saudaraku, kita berkontribusi, dan kalau saudara berkontribusi, hidupmu berarti. Yang setuju katakan amin. Hidupmu bermakna. Dan selalu saya katakan, makna hidup inilah yang menjadi obat penawar dari tragedi kehidupan. Karena kehidupan tidak lain dan tidak bukan, harus kita akui dan harus kita terima, adalah sebuah tragedi. Kita akan mati satu hari nanti. Dan kita punya kapasitas yang luar biasa untuk menderita dan rapuh terhadap penderitaan. Dan beberapa orang Kristen, tokoh Kristen yang luar biasa, yang mereka mengajarkan, ya ada satu cabang filsafat yang saya sangat hormati, yang saya sangat respect, namanya eksistensialisme. Eksistensialisme dari namanya adalah eksis, ya. Anak muda sekarang kan bilang kita harus eksis, mau eksis. Eksis artinya berada, ya, keberadaan. Dan dalam eksistensialisme itu, diajarkan pertama kali oleh seorang teolog Kristen namanya Kierkegaard. Dan beberapa raksasa intelektual yang luar biasa, saudaraku, adalah penganut faham eksistensialis ini. Dan sangat alkitabiah, terutama apa yang dibawakan oleh Kierkegaard. Dan saya mengajar filsafat dalam STT Tiberias Oktober ini. Saya pikir kalau jemaat mau bergabung, saya akan ngomong nanti sama administrasinya. Kalau saudara tertarik untuk bergabung, saya akan minta untuk diizinkan untuk boleh bergabung, karena saya akan bawakan juga satu cabang filsafat yang luar biasa ini. Dalam eksistensialisme kita belajar, saudaraku, dan ini alkitabiah, ya, bahwa bukan hanya saudara punya masalah dalam kehidupan, kita punya masalah dalam kehidupan, ya, finansial, keuangan, saudara bisa sakit, saudara bisa punya masalah dalam karir dan pekerjaan, saudara bisa punya masalah keluarga, saudara bisa punya
masalah, dengan konflik dengan orang lain, dan lain sebagainya. Tetapi bukan itu yang utamanya dalam hidup ini. Saudara dan saya punya masalah, tapi yang lebih penting adalah hidup itu sendiri bermasalah sebenarnya. Struktur hidup ini sudah bermasalah bagi setiap manusia yang sadar diri. Karena kita punya kesadaran diri, saudara. Dan kita tahu kita akan mati satu hari nanti. Dan kita tahu kita memiliki kerapuhan akan penderitaan. Dan gak heran dalam eksistensialisme dia dikatakan, gak heran manusia bisa jahat. Karena mereka mau balas dendam terhadap kehidupan. Dan jalan obat penawar untuk tragedi kehidupan itu adalah makna hidup jadi seperti Yesus. Makna hidup, saudara harus cari kerajaan Allah dan berkontribusi dalam kehidupan ini, dalam kehidupan yang fana ini. Karena saya percaya, kalau kita jadi the best, kita jadi yang terbaik, dan kita realisasikan potensi yang Tuhan berikan dalam setiap kita. Dan setiap saudara dan saya, Tuhan punya rencana yang indah luar biasa. Yang saudara dan saya punya kewajiban. Dan kalau tidak kita lakukan ini dosa. Dosa bukan hanya kalau saudara lakukan ini. Dosa juga adalah kalau saudara tidak lakukan ini. Jadi jangan hanya lihat perspektif dosa dari apa yang kau lakukan. Ya, kau berzina, membunuh, dan lain sebagainya, melakukan ini adalah dosa. Tapi tidak melakukan ini juga dosa. Dan ini yang saya maksud adalah kalau saudara tidak penuhi potensi saudara, itu juga adalah dosa. Dan kalau kita tidak penuhi potensi kita, saudaraku, ada kekosongan dalam hati kita. Yang setuju katakan amin. Kalau saudara tidak berkontribusi, ada kekosongan dalam hati saudara. Dan kita akan isi kekosongan itu dengan hal-hal yang aneh-aneh. Kita akan melakukan hal-hal yang aneh-aneh untuk demi mengisi kekosongan tersebut. Tapi kalau saudara dipenuhi kepenuhan Roh Allah, saudara penuhi potensi saudara, cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudara akan terlalu sibuk memenuhi potensi saudara untuk berdosa. Yang setuju katakan amin. Itu kenapa saya yakin kita harus sibuk memenuhi potensi kita. Ada seorang eksistensialis ya yang bernama Dostoyevsky, boleh ditampilkan PowerPoint di depan. Dia adalah seorang Rusia ya. Apa yang dia katakan ini luar biasa ya. Dia berkata hanya ada satu jalan kepada keselamatan. There is only one way to salvation. And that is to make yourself responsible for all men's sins. Ini luar biasa. Hanya ada satu jalan keselamatan. Hanya ada satu jalan keluar. Hanya ada satu. Yaitu kalau kita sadar bahwa kita harus pikul salib. Seperti Yesus memikul dosa dunia. Saudara dan saya harus memandang bahwa seluruh dosa dunia, atau paling tidak seluruh dosa Indonesia, ada di pundak setiap individu di tempat ini. Make yourself responsible for all men's sins. Kalimat kedua. As soon as you make yourself responsible in all sincerity for everything and for everyone. Kalau kita merasa bertanggung jawab atas beban eksistensi ini, atas beban keberadaan ini, ada pada setiap individu. Dan itu yang dimaksud dengan pikul salib. You will see at once that this is really so. Kau akan melihat bahwa ini benar. Dan kalau saudara pakai perspektif lain untuk berusaha ngebetulin dunia ini, saya tidak peduli maksudmu baik, tapi justru engkau akan membawa kehancuran. Dan sejarah membuktikannya, perspektif lain dan jalan lain akan bawa kepada kehancuran, walaupun maksudmu baik sekalipun. Dan hanya ada satu jalan kepada keselamatan, bahwa kita semua harus tahu kita berdosa, dan kita harus pikul salib. Lanjutnya, and that you are in fact to blame for everyone and for all things. Dan ini berat ya, ini sangat keras saudaraku. Dan bagi eksistensialisme, dosa satu negara, ya dosa satu masyarakat, itu disebar dalam semua individu. Dan harus ada individu yang berani berdiri dan mengakui dosanya. Dan mengakui bahwa beban eksistensialisme ini, beban keberadaan ini adalah tanggung jawab
semua orang. Yang setuju katakan amin. Beban kehidupan ini adalah tanggung jawab setiap kita. Dan saudaraku yang terkasih, seperti saya katakan, bukan hanya kita memiliki masalah, tapi hidup itu sendiri bermasalah. Dan kita ada masalah dengan kehidupan. Semua manusia yang tahu apa yang baik dan yang jahat, yang sudah sadar diri. Kalau anak kecil tidak, ya anak kecil belum bermusuhan dengan keberadaan atau eksistensi. Tapi setelah kita akil balik, kita mengerti apa yang baik dan apa yang jahat. Seperti ketika Adam dan Hawa makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan saat kita tahu apa yang baik dan yang jahat, kita bermasalah dengan kehidupan. Kita tahu kita akan mati, kita tahu kita akan rentan, dan itu kenapa manusia bermusuhan dengan Tuhan, berseteru dengan Tuhan, berseteru dengan realita. Dan satu-satunya pendamaian dengan realita, satu-satunya pendamaian dengan kehidupan adalah salib Yesus. Yang percaya katakan amin. Dan kita harus tahu, saudaraku yang terkasih, apa yang dipertaruhkan di sini. Karena kalau saudara dan saya tidak mengaktualkan potensi kita yang terbaik sesuai dengan talenta dan panggilan yang Tuhan berikan kepada kita, akan ada hal yang lain yang akan mengambil alih di dunia ini. Akan ada hal yang lain yang mengambil alih di Indonesia ini, paling tidak dalam konteks Indonesia. Kalau saudara tidak jadi the best, akan ada hal yang lain yang mengambil alih, dan hal yang lain itu adalah hal yang jahat. Dan saya percaya, hal yang jahat ini hanya dapat dicegah, di stop, dihentikan, kalau setiap orang percaya, saudara dan saya, kita berjuang untuk jadi yang terbaik. Kita berjuang untuk jadi the best. Kita nggak usah ngelawan kejahatan tersebut. Kita nggak usah mulai kegerakan untuk melawan kejahatan tersebut. Karena percuma. Karena Tuhan tidak mau kita buat gerakan ini, gerakan itu, saudara. Karena hal yang paling dahsyat adalah Kristus yang ada dalam setiap saudara dan saya. Saya percaya bahwa pertobatan itu sangat individual, itu sangat pribadi per pribadi. Yang setuju katakan amin. Pertobatan itu sangat pribadi. Jadi kita tidak perlu lakukan gerakan ini untuk counter gerakan itu, ya. Nggak perlu lakukan gerakan ini. Kalau saudara bertobat, cari kerajaan Allah, jadi the best, itu sudah lebih dari cukup. Yang setuju katakan amin. Lebih dari cukup untuk berkati Indonesia. Dan saudaraku yang terkasih, saya percaya, ya, kalau kita lihat kehidupan dalam perspektif ini, jadi yang terbaik itu bukan karena hidup ini imut-imut, saudara. Kita mau jadi yang terbaik bukan karena hidup ini indah, bukan. Saudara mau jadi yang terbaik karena saudara mau mencegah jangan sampai ada neraka di bumi ini. Yang setuju katakan amin. Saudara harus cegah, ya, Indonesia harus diberkati Tuhan. Indonesia diselamatkan. Dan kita mau cegah ada neraka di negara yang kita cintai ini. Bukan karena hidup itu indah. Dan saudara dan saya harus penuhi potensi ini. Tadi Dostoyevsky, orang Rusia, ya, dan saya akan tutup dengan ini. Ada seorang pengajar eksistensialisme yang kedua, dua-duanya Kristen. Ya, Kristen taat, Dostoyevsky itu Kristen taat. Dan yang kedua ini yang bernama, saya mau tampilkan gambar yang kedua ini, Solzhenitsyn. Ya, dia adalah orang Rusia, saudaraku. Ya, dia mengajar, dia adalah salah satu jenius literatur. Dia membuat buku berjudul Gulag Archipelago, Kepulauan Gulag. Dia adalah loyalis komunis yang kuat, fanatik banget. Loyalis Stalin yang luar biasa, tapi karena kesalahan yang minor, yang tidak adil, dia dijebloskan ke dalam penjara, jadi narapidana di sana dan disuruh kerja paksa. Ya, jadi hidupnya apes banget. Ya, dia kerja paksa di suatu pulau yang bernama Gulag tersebut, dan dalam prosesnya dia dideteksi, dokter mendeteksi, ya, dia ada kanker. Dan dia marah terhadap kehidupan ini. Ya, dia marah sama Tuhan. Dia tidak terima keadaan ini. Tapi dia akhirnya sadar. Seperti yang tadi Dostoyevsky katakan.
Dia sadar begini, bahwa dosa seluruh, waktu itu bukan Rusia, waktu itu masih Uni Soviet ya. Dosa seluruh Uni Soviet ini ada pada saya. Jadi dia tidak mau salahkan Stalin, dia tidak mau salahkan siapapun, dia salahkan dirinya dan pikul salib. Dan akhirnya dia bertanya pertanyaan ini kepada dirinya, apa sekarang yang saya bisa kontribusi buat kehidupan ini untuk menebus semua ini. Karena Yesus katakan jangan menghakimi, yang setuju katakan amin. Walaupun dia dendam sama Stalin, tapi dia ampuni. Ya, dia ampuni, dia lepas kampanan, dia terdeteksi kanker dan dokter bilang hidupnya hanya tinggal beberapa bulan. Tapi dia bertobat, dia kira saya harus berkontribusi. Karena saya juga terlibat dalam sistem yang jahat ini. Ya, sistem ini juga buatan saya. Dan dia nggak lepas tangan terhadap apa yang terjadi di Uni Soviet. Dia melihat dirinya sebagai pihak juga yang bertanggung jawab. Dan akhirnya saudaraku, di masa tahanan tersebut dia tulis buku tersebut. Dan tulisnya diam-diam. Karena kalau ketahuan dia akan dibunuh. Ya, berjudul Gulag Archipelago tersebut. Dia tulis diam-diam kertas demi kertas dan disembunyikan di tembok, disembunyikan. Bahkan kadang-kadang harus dia buang dan dia harus ingat hanya luar kepala. Ini orang adalah orang yang sangat cerdas. Dan akhirnya, boleh mungkin di slide berikutnya ini yang Solzhenitsyn katakan, ya, the universe has many different center as there are living beings in it. Ya, jadi saudaraku, saya selalu ingat apa yang dikatakan Pendeta Pariaji. Ya, Pendeta Pariaji katakan bahwa satu jiwa itu harganya lebih berharga dari dunia dan segala isinya. Yang setuju katakan amin. Satu jiwa itu sangat berharga di mata Tuhan. Dan saya mau katakan kepada saudara, satu orang bertobat bisa menghasilkan sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa. Satu orang bertobat lebih dahsyat dari revolusi. Yang setuju katakan amin. Karena yang Tuhan mau bukan revolusi, yang Tuhan mau pertobatan. Dan pertobatan lebih mahal dari revolusi. Walaupun tidak kinclong dan tidak glamor. Revolusi lebih berisik, ya, dan lebih kinclong. Pertobatan mungkin kalem, tetapi pertobatan itu jauh lebih dahsyat. Dan saudaraku, ya, Solzhenitsyn ini menulis buku Gulag Archipelago. Dan buku ini diberikan kredit adalah buku yang menghancurkan legitimasi intelektual sosialisme dan komunisme. Jadi pertobatan satu orang bisa dahsyat, luar biasa, menghasilkan satu mujizat yang luar biasa. Dan mujizat yang saya maksud adalah tahun 91, ya, bahwa Uni Soviet bisa runtuh tanpa pertumpahan darah sama sekali. Dan salah satu yang diberikan kredit, ya, yang menghancurkan legitimasi intelektual dari sosialisme dan komunisme dari Uni Soviet ini adalah Gulag Archipelago, tulisan dari Solzhenitsyn tersebut. Setelah dia terima tanggung jawab, dia pikul salib, dan dia mau kontribusi terhadap kebaikan segala waktu, dan kebaikan untuk semua orang. Apa yang saya bisa lakukan? Dia tanya itu. Saya nggak bisa lakukan banyak, dia narapidana, dia terbatas, tapi dia bisa nulis, dan dia tulis. Dan saya yakin, secara tidak langsung saudara dan saya diberkati oleh perjuangan orang ini. Karena kalau dia tidak berjuang, saya tidak tahu apa yang terjadi, saudara. Apa perang dunia ketiga atau apa yang terjadi kita tidak tahu. Tapi Uni Soviet runtuh tanpa pertumpahan darah, dan menurut saya itu luar biasa. Pertobatan saudara dan saya dapat memberkati dunia ini. Kalau kita bertobat, kita cari kerajaan Allah, saya percaya itu yang Tuhan mau. Bukan counter gerakan tersebut, bukan lakukan yang aneh-aneh. Bertobat, jadilah the best, itu perjuangan saudara dan saya. Kita lihat slide berikutnya. Slide berikutnya dikatakan, ya, ini Putin dan Solzhenitsyn, ya. Putin sangat hormat dengan Solzhenitsyn ini, ya, you are the center of the universe. Ya, setiap jiwa, setiap manusia itu punya kuasa yang dahsyat, yang luar biasa untuk mengubah dunia. Kalau kita bertobat, kita akan mengubah hidup kita mengubah keluarga kita, orang-orang kita cintai, dan terus cari kebaikan untuk segala waktu, kebaikan untuk semua orang. Apa yang saya bisa lakukan untuk berkontribusi? Seremeh-remehnya, sekecil-kecilnya yang saudara lakukan. Kalau saudara berkontribusi untuk kerajaan Allah, semuanya akan berlipat ganda.
semuanya akan membawa dampak yang luar biasa. Dan kita lihat yang terakhir, ini yang dikatakan oleh Solzhenitsyn. Ya, Solzhenitsyn mengatakan satu orang, udah waktu ya, satu orang yang berhenti berbohong bisa menghancurkan satu tirani. Yang setuju katakan amin. Kita mau Indonesia diberkati Tuhan. Kita mau Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Dan satu-satunya jalan, the only way to salvation, Dostoyevsky tadi katakan, ya, bukan buat gerakan ini, bukan buat gerakan itu. Kita bertobat, cari kerajaan Allah dan kebenarannya dalam satu lokal, tempat yang lokal, yaitu diri kita sendiri. Jangan berusaha rubah dunia, tetapi yang penting adalah rubah diri kita. Yang setuju katakan amin. Itu kenapa Tuhan Yesus katakan jangan menghakimi, jangan berusaha rubah dunia, tapi bertobat dulu. Kalau saudara bertobat jadi the best. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan. Haleluya. Saya undang worship leader, saya undang imam pemusik, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Kita mau terima bagian yang terbaik, yaitu tubuh dan darah Yesus. Dan sebelum kita akan terima perjamuan kudus, mari kita mau sembah Tuhan. Kita mau katakan dalam segala perkara Tuhan punya rencana. Dan jangan menyerah dalam perjuangan kita. Karena perjuangan saudara dan saya bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu, melawan sistem-sistem, melawan ide-ide, melawan konsep-konsep yang mau menentang pengenalan akan Allah. Jangan menyerah untuk jadi yang terbaik. Jangan menyerah untuk cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Jangan menyerah untuk berkontribusi terhadap kebaikan segala waktu dan kebaikan untuk segala manusia. Kita mau katakan kepada Tuhan dalam segala perkara Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara katakan Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terfikirkan. apapun yang kau perbuat. Apapun yang kau berbuat, Tak ada maksud jahat, tak ada maksud jahat. sebab itu ku lakukan. Sebab itu ku lakukan semua denganmu. Angkat tanganmu dan katakan, Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. ku tak akan menyerah. Tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya Hatiku rencana. percaya, Hatiku percaya Tuhan punya hatiku rencana. percaya. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Biarlah musik bermain dengan lembut, kita semua dalam hadirat Tuhan. Saudaraku yang terkasih, dalam perumpamaan talenta, Tuhan menegur, menghardik orang yang menimbun talentanya dan tidak menambahkan talenta yang Tuhan percayakan kepadanya. Tidak
memenuhi potensi kita, tidak memenuhi talenta kita adalah dosa. Dosa bukan hanya melakukan ini dan itu, tapi dosa juga tidak melakukan ini dan itu. Tidak memenuhi potensi kita adalah dosa. Dan kenapa kita harus penuhi potensi kita? Kenapa kita harus jadi yang terbaik? Saya katakan bahwa kita harus jadi yang terbaik bukan karena hidup ini indah, bukan karena hidup ini imut-imut. Kita harus jadi yang terbaik karena kita harus tahu apa yang dipertaruhkan. Saudara harus jadi yang terbaik karena engkau mau mencegah neraka di bumi ini. Karena di dalam dirimu ada kuasa yang mencegah neraka di bumi. Dalam diri setiap individu ada kuasa untuk mencegah bencana di hari depan. Dan setiap rencana jahat atas Indonesia ada kuasa untuk mencegahnya dalam setiap saudara dan saya, yaitu Kristus yang ada di dalam kita. Dan hari ini jika engkau berkata di hadapan Tuhan, aku mau jadi yang terbaik, karena aku tahu apa yang dipertaruhkan. Aku harus jadi yang terbaik, karena aku tidak boleh setengah-setengah. Kalau aku setengah-setengah, maka akan ada hal yang lain yang aku tidak akan suka akan mengambil alih. Dan kau tidak akan suka hal tersebut, saudara. Itu adalah neraka di bumi ini. Tapi kuasa untuk mencegah neraka di bumi ini atas bangsa kita ada dalam setiap saudara dan saya. Dan jika engkau mau pikul salib tersebut dan ambil tanggung jawab tersebut, angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Dan setiap saudara yang angkat tangan, sama-sama katakan bersama saya, dalam nama Yesus, aku percaya aku adalah generasi minyak dan anggur yang tidak akan dirusakkan di akhir zaman ini. Aku berkomitmen hari ini dalam nama Yesus, urapan Tuhan ada padaku. Aku mau penuhi potensi, talenta yang Tuhan berikan kepadaku. Aku mau maksimalkan demi kerajaan Allah di bumi ini, demi kebaikan yang tertinggi, kebaikan segala waktu, kebaikan untuk sesama. Aku percaya di dalam diriku ada kuasa untuk mencegah alam maut di Indonesia ini. Ada kuasa untuk menghancurkan neraka di bumi ini. Ada padaku dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Minyak kudus-Mu mengurapiku, penuhiku dengan kemuliaan-Mu. Tubuh darah-Mu sempurnakan ku dijadikan baru serupa gambar-Mu. Kami berseru Tuhan pagi hari ini sambil kami katakan, minyak kudus-Mu, minyak kudus-Mu mengurapiku, penuhiku dengan kemuliaan-Mu. Mari terlibatlah Roh Kudus Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, oh Tuhan, jadikan baru serupa gambar-Mu. Ku dijadikan baru serupa gambar-Mu. Mari dengan iman-Mu Tuhan mengurapi, jadikan setiap kami itu pribadi yang baru. Ku dijadikan baru serupa gambaran-Mu. Yang percaya berikan tepuk tangan yang paling dahsyat, sorakan haleluya. Kita akan masuk di dalam sacrament perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan roti dan anggur, bersama-sama kita naikkan pujian pagi hari ini. Tubuhmu dan darah-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tubuhmu dan darah-Mu. Saya undang setiap kita untuk bangkit berdiri bersama-sama, saudara. Kita sambung tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus pada pagi yang indah ini, saudara. Haleluya. Menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Menyucikan,
Kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk kesempatan menghampiri meja perjamuan-Mu yang kudus. Kami bersyukur untuk karya keselamatan yang Kau kerjakan di atas kayu salib, di mana kami semua yang percaya hari ini adalah pewaris dari keselamatan tersebut. Kami menghormati penderitaan yang Kau lalui dengan menghampiri meja perjamuan-Mu yang kudus dengan roti dan anggur di tangan kami. Roti dan anggur adalah bukti setiap penyakit kami sudah disembuhkan. Roti anggur adalah bukti semuanya sudah selesai di atas kayu salib. Dengan perjamuan kudus ini kami nyatakan karya penebusan Yesus 2000 tahun yang lalu berlaku atas kami, atas keluarga kami. Dengan perjamuan kudus ini kami tahu kami sudah berdamai dengan Allah. Kami sudah berdamai dengan kehidupan ini lewat pengorbanan darah Yesus. Mari kita angkat tubuh Tuhan. Yesus adalah imam besar agung dari pengakuan iman kita. Dan inilah pengakuan iman kita. Sama-sama kita katakan dalam nama Yesus. Inilah roti hidup yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib yang pertama, yang memberi keselamatan, hidup kekal di kerajaan surga. Yang kedua, tubuh Yesus menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar aku dan keluargaku dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Yesus tertikam, tertombak di atas kayu salib. Kami tolak pisau operasi, pisau bedah tidak jamah tubuhku. Kami tolak terkapar di rumah sakit. Kami tolak terkapar di meja operasi. Kami tolak celaka, mara bahaya, malapetaka. Kami tolak terkapar di ruang ICU. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit kelemahan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan, inilah tubuh Yesus. Sesudah itu Yesus mengangkat cawan, mengucap syukur atasnya, seraya berkata, ambillah dan minumlah, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Mari kita angkat cawan Tuhan. Dalam nama Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal, yang pertama, yang memberi pengampunan atas segala dosa, kesalahan kami. Kami janji bertobat. Kami tolak setan dan segala perbuatannya. Keluarga kami, keluarga yang kudus. Kami tolak perzinahan. Kami tolak poligami. Jauhkan dari perceraian. Yang kedua, darah Yesus menyucikan, menguduskan kami. Kami termeterai sebagai warga kerajaan surga. Kami doa punya rumah di bumi dan di surga. Yang ketiga, oleh darah Yesus, oleh belur Yesus, dari ujung rambut sampai ujung kaki aku sehat, aku sembuh, pendengaran sempurna. Kami tolak tuli, penglihatan sempurna. Kami tolak katarak, kebutaan setiap organ, jaringan, sistem dalam tubuhku sempurna. Paru-paru, pernafasan sempurna, imunitas antibodi sempurna. Kami tolak COVID-19, varian apapun atasku dan keluargaku dalam nama Yesus. Pencernaan, peredaran darah, syaraf sempurna, darahku tahir oleh darah Yesus. Kami tolak benjolan apapun, kami tolak kistemium, kami tolak kanker tumor, kami tolak diabetes, hepatitis, kami tolak asam urat dalam nama Yesus. Kami tolak cuci darah. Sebut sakitmu masing-masing. Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini lebih dari roti mana
bangsa Israel 40 tahun di padang gurun dengan roti mana, makan tidur diberkati, tidak kekurangan, kasut jubah tidak rusak, selalu baru. Aku percaya dengan tubuh darah Yesus berkat kami lebih dari itu. Kami tolak kemiskinan, kami tolak roh kekurangan, kami tolak roh kegagalan, hutang-hutang pribadi lunas bulan ini. Kami tolak kebangkrutan. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit kemiskinan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum, inilah darah Yesus. Bapak Ibu Saudara kasih yang sudah terima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus pada pagi hari ini, mari sejenak berdoa di hadapan Tuhan. Kita sama-sama mengucap syukur buat karya Tuhan yang begitu dahsyat. Kita terima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya, kita terima kuasa, terima mujizat Tuhan. Sama-sama dengan hati yang bersyukur, angkat kedua tanganmu, kita bangkit berdiri kembali di hadapan Tuhan. Kita naikkan syukur sama-sama. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Katakan Yesus terlebih besar, Yesus lebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Firman Tuhan berkata, di mana 2-3 orang percaya sepakat, apa yang diikat di bumi diikat di surga, apa yang dilepaskan di bumi dilepaskan di surga. Dan hari ini saudara diurapi untuk jadi the best, untuk jadi yang terbaik. Kita angkat minyak urapan ini bersama-sama dan dengan iman sepakat sama-sama kita katakan, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah minyak urapan yang kudus untuk memuliakan Allah dan manusia. Kami memuliakan Yesus, Tuhan dan Allah kami yang ada di tengah kami, memberkati kami. Setiap tetes oles dari minyak urapan ini hari ini, yang sakit disembuhkan, mengusir setan-setan, hancurkan kuasa kegelapan, patahkan segala kuk dan belenggu dalam nama Yesus. Inilah minyak urapan. Oleskan atas kepala, atas dahi, atas kening saudara, bagian tubuh yang sakit. Hari ini engkau diurapi. Kristus ada dalammu, dan Kristus artinya yang diurapi. Kami berdoa bersyafaat, ya Tuhan, berkati pokok doa ini dan setiap permohonan keinginan anak-anak-Mu yang tertera di dalamnya. Kau yang berfirman, doa orang benar dengan yakin didoakan besar kuasanya. Kami percaya pagi ini doa kami besar kuasanya. Kaulah Tuhan yang dengar, Tuhan yang jawab doa kami. Kami berdoa bersyafaat, berkati gerejamu, berkati gembala sidang pendeta Darniati Paryaji. Tuhan beri umur panjang, kesehatan, penuh kuasa, penuh mujizat, memimpin umatmu, gerejamu, memenangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan-Mu. Berkati hamba-hamba-Mu, pekerja-pekerja-Mu yang melayani di gereja, berkati Bro Sony dan rekan, berkati imam pemusik, Bro Renaldi dan rekan-rekan, tim singer, adik-adik choir, usher, collect dan greeters, Pak Ronald dan tim, juga guru-guru sekolah minggu dan anak-anak kami di sekolah minggu. Tuhan berkati bagian media, Tuhan berkati kami. Doa ya Tuhan lewat pelayanan kami di Tiberias, bilangan orang benar di Indonesia terus bertambah. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Kami bersyukur hari Jumat kemarin 530 jiwa dibaptis dan lebih banyak lagi orang benar
dan kami percaya Indonesia diberkati penuh kemuliaan Tuhan. Berkati Pak Aryo dan Ibu Ninik di tempat ini, berkati Brodean, diberkati juga Ibu Meni dan keluarga, Ibu Dr. Julia dan keluarga. Tuhan berkati Pak David, Harja dan Pak Anggoro, juga Ibu Ivon dan Oma. Tuhan berkati kami, doa setiap kami yang seperjamuan di tempat ini, kami berkumpul di bumi dan berkumpul di surga. Kami datang dengan berkat Tuhan, kami pulang bawa berkat Tuhan. Berkat martir mengalir dari gembala sidang pada setiap hamba Tuhan, setiap jemaat yang terkasih. Sebab Tuhan berfirman kepada Musa, ucapkanlah kata berkat ini atas Israel, dan aku akan berkenan untuk menaruh berkat ini atas mereka. Yevarech Adonai vayishmerecha, Yair Adonai panav elecha v'chanecha, Yisa Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya atasmu dan memberi kepadamu kasih anugerah. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi bagimu shalomnya, damai sejahteranya untukmu dan anak-anakmu. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Terpuji nama Tuhan, ibadah tempat ini telah selesai. Tuhan Yesus memberkati saudara dan shalom Tiberia.